datang di ibadah online sekolah minggu HKI Bekasi Kota yang pertama, yang perdana. Nah, puji Tuhan nih, kita udah bisa melakukan ibadah online. Nah, untuk adik-adik semuanya tetap duduk manis, ikuti tata ibadahnya dan simak khotbahnya. Terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu untuk anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah. Pada hari ini kita akan mengadakan ibadah sekolah minggu melalui online. Mari kita persiapkan diri kita untuk memasuki ibadah pada hari ini. Adik-adik sekolah minggu kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, pimpin dan gembalakanlah kami, kasihanilah kami dan berilah pertolongan. Amin. Anak-anak sekolah minggu silahkan duduk kembali. Selanjutnya akan dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu HKI Bekasi Kota. Shalom adik-adik. Wah, coba kita sapa sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, udah lama nih gak ketemu. Kira-kira masih pada inget gak nih kita siapa? Masih pada inget gak? Lupa. Aduh, ya udah deh kita ingatkan lagi ya. Aku Kak Arga, aku Kak Vero, Aku Kak Putri. Aku Kevin. Aku Juanda. Nah, kita mau menemani kalian semua untuk ibadah online perdana nih, atau yang pertama kalinya. Boleh kan dipersiapkan untuk? Boleh? Kita mau menemani kalian untuk beribadah bersama, kita bernyanyi bersama, kita memuji Tuhan bersama, membaca firman Tuhan dan berdoa bersama. Untuk itu, yuk kita bangkit berdiri yuk. Kita bangkit berdiri lagi. Kita akan menyanyikan satu buah lagu pembuka yang berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Oke, Bang. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan.
bernyanyi satu buah lagu, Bapa Engkau Sungguh Baik. Mari kita nyanyikan Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, aku berterima kasih. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Kesesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Putri. Adik-adik, mari kita bersama doa. Bapak, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini, Bapak. Tiba sebentar kami akan memulai ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal pertengahan dan akhir. Bapak, kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami, biarlah ibadah kami menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu. Kiranya Engkau juga memberkati adik-adik sekolah minggu kami yang saat ini masih beribadah di dalam rumahnya masing-masing. Kiranya Engkau memberkati mereka, kiranya Engkau berikan kesehatan kepada mereka, Bapak. Akan datang ibadah kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, terima kasih Kak Putri. Sekarang aku mau sapa lagi nih. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, kayaknya udah pada lupa nih ya, udah pada lupa nih adik-adik di rumah nih. Coba nih ya, kakak ingetin lagi. Kalau kakak bilang apa kabar, kalian jawabnya gimana Kak? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Kayak gitu ya adik-adik, coba sekali lagi ya. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Sekali lagi, apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Wah, puji Tuhan, tepuk tangan dong untuk kita semua. Wah, adik-adik, ada yang tahu nggak ya kira-kira kita tuh udah nggak ketemu berapa bulan ya? Berapa lama ya? Berapa bulan ya? 3 bulan. Gitu. Tapi walaupun kita di rumah aja, nggak bisa ketemu teman-teman, siapa yang bisa merasakan kasih Yesus tuh tetap ada gitu di adik-adik. Tetap ada di walaupun adik-adik di rumah, tapi ya Tuhan tetap cinta sama adik-adik. Tuhan tetap menemani adik-adik. Siapa yang ngerasa? Kayaknya semuanya pada ngerasain ya. Coba dong angkat tangan. Wow, hebat. Ya udah, kalau gitu kita boleh bangkit berdiri lagi. Kita mau merasakan kasih Yesus yang apa? Kalau di lagu tuh katanya indah banget. Pasti tahu ya lagunya ya. Kasih Yesus indah-indah. Oh, indah. Yuk kita berdiri kita siap-siap mau nyanyi kasih Yesus. Indah.
terbukti kan dari lagu yang barusan kita nyanyiin tadi. Jadi tuh adik-adik tuh tetap diberkati sama Tuhan. Tuhan Yesus itu tetap memberkati kalian walaupun kalian di rumah. Jadi kalian tuh jangan takut, jangan khawatir kalau kalian tuh di rumah aja lagi masa kayak gini tuh. Kalian jangan takut pokoknya, karena Tuhan Yesus itu tetap memberkati kalian walaupun sebenarnya kalian di rumah aja nggak kemana-mana. Kalian hanya bisa beraktivitas di rumah, tapi Tuhan Yesus itu selalu memberkati kalian. Dan kalian juga harus berdoa ya Pak ya, harus berdoa supaya kondisi ini segera selesai, virusnya segera cepat hilang. Biar apa? Biar kita bisa berkumpul lagi di sini, bisa sekolah minggu lagi deh, ketemu teman-teman yang lainnya. Untuk itu, yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Kita nyanyi Yesus cinta semua anak. Pada tahu kan ya lagunya ya? Kita nyanyi sama-sama ya. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak. Semua anak di dunia. Putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi. Yesus cinta semua anak. Semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kakak minta untuk adik-adik mengambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi Yesus sayang padaku. Sama-sama kita nyanyikan ya. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhanku sayang padaku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam sekali lagi ya adik-adik, kita nyanyikan dari awal. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Sintuade Buru-Buru Kamu. Untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini, pada hari ini kami sungguh bersuka cita Tuhan, karena setelah sekian lama kami anak-anak sekolah minggu Tuhan tidak
tidak dapat beribadah sekolah minggu dikarenakan wabah pandemi virus COVID-19. Dan terima kasih Tuhan, karena pada saat ini kami anak-anak Tuhan berkesempatan untuk kami boleh beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing melalui ibadah online atau rekaman dari guru-guru sekolah minggu untuk anak-anak sekolah minggu di rumah. Tuhan Yesus, kami percaya hal ini tidak mengurangi sukacita kami anak-anak sekolah minggu untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami hendak membaca dan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari Tuhan, Kau pimpin kami sehingga anak-anak Tuhan boleh duduk diam dengan tenang dan tertib mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Berikan roh hikmat Tuhan agar anak-anak sekolah minggu boleh mengerti akan maksud firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, mari sama-sama untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita buka Alkitab kita yang terambil dari firman Tuhan dari kitab Markus pasal yang ke-10. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai dengan 16. Ayo kita sama-sama membukanya. Inang ulangi sekali lagi. Markus 10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Sudah dapat semua? Sudah dibuka? Kalau sudah, kita siap membacanya ya, sama-sama ya. Kita baca sama-sama ya dengan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah setiap anak yang mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang terkasih, Inang percaya dari bulan Maret, April, Mei, Juni kita tidak pernah sekolah minggu. Sedih nggak? Pasti sedih ya. Aduh aku sedih, aduh aku rindu ke sekolah minggu. Aku ingin bernyanyi bersama-sama dengan kakak guru sekolah minggu seperti tadi, ceria, senyum, menari ya, bermain bersama-sama. Pasti rindu. Begitu juga rindu bukan hanya kepada guru sekolah minggunya, tetapi juga rindu kepada teman-temannya, ya, kepada teman sekolah minggunya yang biasanya duduk di sampingnya. Siapa ya? Tahu nggak? Siapa temannya yang biasa duduk di sampingnya bersama? Ayo, jangan sampai lupa nama teman-temannya sendiri, ya. Itu kerinduan, tetapi yang terutama kerinduan untuk bersekutu memuji nama Tuhan, ya. Nah, firman Tuhan pada saat ini mengenai Yesus memberkati anak-anak. Wah, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Nah, anak-anak itu kategorinya seperti apa? Ada yang tahu? Ya, anak-anak itu adalah di bawah usia
15 tahun, ya. Itu masih kategori anak-anak. Nah, Tuhan Yesus menyenangi bahkan menyayangi anak-anak. Tuhan Yesus tidak hanya mengasihi opung-opung, tidak. Tuhan Yesus tidak hanya mengasihi mama-mama, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak, tetapi juga Tuhan Yesus menyayangi adik-adik, menyayangi adik-adik yang masih sekolah, menyayangi adik-adik yang masih digendong balita. Bahkan Tuhan Yesus mengasihi anak-anak yang masih digendong, masih bayi, bahkan yang masih di dalam kandungan ibunya. Nah, kita lihat bahwa Tuhan Yesus mengasihi. Pada waktu itu, ya, Tuhan Yesus kita lihat sedang berbicara kepada orang banyak. Ya, mereka sedang mendengarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada waktu itu terkenal karena keajaiban yang mujizatnya. Nah, jadi banyak orang datang mengikuti Tuhan Yesus. Pada waktu itu ada seseorang membawa beberapa anak kecil, ya, beberapa anak kecil. Kita lihat di sini adik-adik sekolah minggu, ya, membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Karena apa? Orang itu ingin supaya anak-anaknya itu diberkati, anak-anaknya itu dijamah oleh Tuhan. Nah, dia bawa anak ini kepada Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Ketika bapak itu membawa anaknya, tiba-tiba marah. Ada yang marah adik-adik. Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang marah pada waktu itu? Yang marah pada waktu itu adalah murid-murid Yesus. Ya. Murid-murid Yesus memarahi bapak-bapak itu yang bawa anaknya. Dia bilang, jangan dekat-dekat. Anak-anak gak boleh kesini. Pulang. Nah, coba adik-adik, kalau adik-adik datang ya, mau ke gereja terus diusir, gimana perasaannya? Pasti sedih kan? Kan aku juga mau bertemu Tuhan. Kan aku juga mau bersama-sama Tuhan. Tentunya ada yang mengusir. Mereka sedih, ya. Kenapa pada waktu itu murid-murid Yesus mengusir orang itu? Nah, murid-murid Yesus mengusir anak-anak itu karena murid-murid Yesus inginnya Yesus itu bergaul dengan orang-orang hebat. Murid-muridnya ingin Tuhan Yesus itu bergaul dengan orang-orang penting. Ya, karena pamornya Tuhan Yesus namanya waktu itu sudah sangat terkenal. Jadi lebih baik semakin dekatlah dengan orang-orang dewasa, orang-orang yang berkepentingan dan lain sebagainya. Anak-anak apa sih kata murid-muridnya kan? Tetapi apa yang terjadi? Ketika murid Tuhan Yesus mengusir mereka, ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memarahi, ya. Tuhan marah kepada siapa? Kepada anak-anak atau kepada murid-muridnya? Ya, Tuhan Yesus marah kepada murid-muridnya. Hei, kamu kenapa usir anak-anak itu? Suruh mereka kemari, kata Tuhan Yesus. Murid-muridnya bingung. Kok Tuhan Yesus malah manggil anak-anaknya? Repot ini, anak-anak kecil ini repot, gitu kan? Karena biasanya anak-anak kecil nggak mau diem ya. Tapi Inang percaya anak-anak sekolah minggu HKI Bekasi bisa duduk tenang, diam, ya. Tidak ribut kesana kemari, ya. Nah, sehingga pada waktu itu Tuhan Yesus bilang gini, ya. Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Wah, bangga nggak adik-adik? Bangga nggak? Kalau dibilang anak-anak itu adalah yang mempunyai kerajaan Allah. Orang-orang yang seperti anak-anak itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Senang nggak dibilang sebagai orang yang punya kerajaan Allah? Senang nggak menjadi bagian dari kerajaan Allah? Pasti bahagia dan senang, ya. Nah, itulah yang mau dikatakan Tuhan Yesus.
Akhirnya apa yang terjadi? Murid-muridnya diam. Kemudian Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Wah, serem ya adik-adik. Kalau orang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, dia tidak akan bisa masuk. Kenapa ya? Ya, karena anak kecil itu masih polos, ya. Karena anak kecil itu tidak akal-akalan, ya. Tidak akal-akalan. Karena rata-rata anak kecil itu masih taat kepada orang tua, ya. Anak-anak kecil itu belum tahu yang namanya, belum paham yang namanya melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, maka itu dikatakan Tuhan Yesus. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu. Siapa di sini yang pernah dipeluk mamanya? Ayo, tunjuk tangan. Siapa yang pernah dipeluk papanya? Wah, semua pernah dipeluk papa mamanya. Seneng gak sih kalau dipeluk? Senang. Kalau dipeluk kita merasa hangat. Kalau dipeluk kita merasa tenang. Kalau dipeluk kita merasa aman. Kalau anak kecil, kalau nangis, pasti mama papanya langsung datang memeluk. Kalau anak kecil di saat sakit, ya, pasti papa mamanya datang memeluk, ya, menjaga. Nah, itulah dengan pelukan Tuhan Yesus anak-anak merasa aman, nyaman, merasakan kehangatan, merasakan ketenangan. Nah, itulah kenapa dikatakan firman Tuhan, hendaklah kita menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil. Nah, Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus mencintai anak-anak. Mau dia kulitnya hitam. Siapa sih yang hitam? Ada? Ya, mau dia kulitnya putih. Wah, banyak nih yang putih-putih nih kayaknya nih, Nang, lihat ya. Nah, maupun kulitnya sawo matang, mau yang rambutnya lurus. Siapa yang lurus? Apa lurusnya karena dicatok? Ayo. Nah, atau rambutnya keriting. Wah, jangan malu punya rambut keriting ya. Tuhan kasih kelebihan masing-masing ciri khas kepada setiap orang. Nah, Tuhan mengasihi semua itu. Tuhan mengasihi anak-anak dari umur 0 sampai kepada orang tua. Tuhan Yesus tidak pilih kasih, ya. Tuhan Yesus mengasihi semua umatnya. Nah, adik-adik yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, sangat menyayangi kita. Tuhan Yesus bahkan memberkati anak-anak Tuhan. Nah, untuk itu, nah, ada nih Inang kasih tugas buat adik-adik sekolah minggu, ya. Nah, tolong nanti diingat tugasnya. Tugas balita. Tugas adik-adik kelas kecil. Balita sampai dengan kelas 1 SD. Tugasnya adalah foto. Coba adik-adik balita bikin foto. Foto muka bahagia, foto muka sedih, foto muka marah, foto muka bingung, ya, foto muka macam-macam. Bikin minimal bikin fotonya 4, ya, foto 4 mukanya, ya. Nah, fotonya ini dikirim nanti ke kakak Putri. Tunjukkan dari 4 foto ini mana foto yang senang dikasihi, foto muka yang dikasihi Allah. Ayo, ketika Allah mengasihi, memberkati, fotonya yang mana yang cocok? Apakah muka sedih?
nangis? Apa muka marah ketika dia dikasih Tuhan? Apa dia mukanya senang, bahagia? Atau mukanya bingung? Nah itu ya, pilih ya adik-adik ya. 4 foto ini dikirim, terus tulis foto yang mana? Ya, yang menunjukkan muka ketika dia dikasih Tuhan. Kirimnya ke siapa? Kirimnya ke Kak Putri untuk kelas balita. Oke, kelas kecil. Nah, kalau untuk kelas besar membuat prakarya. Nah, coba lihat dulu, perhatikan prakaryanya. Ada gambar apa ya? Ini ya. Ya. Nah, ini ada gambar apa? Ada gambar anak-anak dengan Tuhan Yesus. Nah, menggunakan apa? Inang kasih tahu. Bisa menggunakan ini kertas asturo. Ya, kita lihat ini Tuhan Yesus. Ini maaf ya, sendoknya berbunga. Ya. Nah, ini kertas asturo, ini gambar Tuhan Yesus sedang merangkul anak-anak. Ya, bisa lihat Tuhan Yesus merangkul anak-anak. Ya. Nah, ini dibuatnya bagaimana? Menggunakan kertas asturo ya, atau kertas apa saja terserah. Kemudian buat gambar anak-anak. Dari apa? Boleh dari stick atau sendok es krim. Buat wajahnya anak-anak, buat wajah kalian. Boleh rambutnya keriting, lurus, ikal, panjang dan lain sebagainya, terserah. Lalu ambil sendok yang besar. Sendok apa ya? Sendok nasi. Boleh, ini Inang pakai sendok nasi adik-adik. Ya, sendok nasi buat biasa kalau mau makan pakai sendok nasi. Nah, ini kita bikin sebagai Tuhan Yesus ya, gambarannya. Dan ini kita bikin Tuhan Yesus memeluk anak-anak ya. Tuhan Yesus memeluk anak-anak ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini muka Tuhan Yesus. Ini tak boleh pakai spidolnya, ini yang tidak permanen ya, bisa dihapus. Nah, setelah kalian buat, kalian videokan, kalian kirim videonya atau gambarnya kepada Kak Arga. Ya, untuk kelas besar dari kelas 2 sampai dengan kelas 5. Ya. Kelas 2 sampai dengan kelas 5 buat prakarya ini ya. Nah, nanti kirim videonya dan gambarnya kepada Kak Arga. Setelah itu, untuk kelas pra-remaja. Untuk kelas pra-remaja, tugasnya adalah menjawab soal-soal yang Inang berikan. Ya. Nanti soal-soalnya, jawabannya dikirim kepada Abang Kevin. Ya. Kelas pra-remaja, jawab soal-soal yang Inang berikan, kirim jawabannya kepada Abang Kevin. Yang pertama pertanyaannya, kalau nanti kelewat boleh dibuka lagi rekamannya ya adik-adik. Yang pertama, apa yang Yesus lakukan kepada anak-anak? Kemudian yang kedua, seperti apakah rasanya dipeluk Yesus? Kemudian yang ketiga, mengapa orang-orang meminta Yesus memberkati anak-anak mereka? Mengapa orang-orang meminta Yesus memberkati anak-anak mereka? Dan kemudian, berkat apa yang telah kamu terima dari Tuhan Yesus? Ya, hanya 4 aja. Berkat apa yang kamu terima, yang telah kamu terima dari Tuhan Yesus? Hanya 4 pertanyaan. Nanti kirim jawabannya kepada Abang Kevin. Ya, adik-adik sekolah minggu. Selanjutnya, ayat hafalan. Tolong ayat hafalannya nanti disertakan ketika mengirim foto, ketika mengirim prakarya, ketika mengirim jawaban daripada tugasnya pertanyaan tadi. Kalian video, kalian membaca ayat hafalannya. Ayat hafalannya terambil dari Matius 18 ayat 4.
Matius 18 ayat 4 yang berbunyi, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Ya, nanti itu dia harus dihafalin. Bikin videonya, kirim ke kakak-kakak guru sekolah minggunya masing-masing. Baik, sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Semoga adik-adik sekolah minggu semakin diberkati Tuhan melalui firman Tuhan. Ya, dan kita melalui video ini, melalui ibadah online yang dilakukan di rumah, rasa rindu kita kepada Tuhan, rasa rindu kita kepada kakak-kakak guru sekolah minggu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, rasa rindu kita kepada teman-teman juga bisa terobati. Untuk itu, kita tutup firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa kembali. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang boleh kami baca pada saat hari ini, di mana firman Tuhan menegaskan, di mana Tuhan Engkau mengatakan kepada kami bahwa Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak. Tuhan Yesus mengasihi setiap anak-anak. Tuhan Yesus menerima semua anak-anak yang datang kepada Tuhan. Sungguh kami bahagia Tuhan, karena Tuhan menerima kami anak-anak-Mu. Sungguh kami bahagia Tuhan, karena Tuhan menerima kami dan Tuhan memeluk kami dengan rangkulan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang empunya kerajaan surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhannya. Gimana tadi adik-adik pada mendengarkan kan ya? Untuk ayat hafalannya jangan lupa dihafalkan ya. Dan untuk tugas-tugas yang tadi sudah diberikan oleh Inang Situa dikerjakan dan dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggunya ya, yang tadi sudah ditentukan. Yuk, sekarang kita mau mengakhiri ibadah ini. Kita bangkit berdiri. Sekaligus kita mau menutup ibadah ini nanti dengan doa. Yuk kita berdiri, yuk kita berdiri. Ayo kita berdiri. Kita bernyanyi. Aku diberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami senantiasa bersuka cita untuk memberikan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu untuk anak-anak sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik udah selesai nih. Semoga adik-adik semua mendapatkan tema untuk minggu ini. Nah, untuk minggu depan lagi jangan lupa saksikan ya ibadah online sekolah minggu yang kedua dengan tema Aku Anak Tuhan. Stay tune terus ya. Nah, jangan lupa juga buat nanti kalau adik-adik mau keluar jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer, ya. Pokoknya jaga jarak.